Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah minggu yang kedua setelah Epifanias pada tanggal 14 Januari tahun 2024, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 hingga ayat 51. Beginilah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu saat ini adalah Yesus anak Allah dan Raja. Saudara terkasih, ada sebuah kisah demikian. Dalam sebuah ruangan, terdapat 7 orang anak yang berusia 3-5 tahun. Mereka ditempatkan bersama dengan ibu kandung mereka. Ke-7 orang anak itu sengaja diberikan penutup mata dengan kain yang tebal. Dan satu persatu dari antara 7 orang anak itu diminta untuk beranjak ke arah ibunya dengan tetap menutup matanya. Namun hal itu sungguh mengagumkan, di mana seluruh anak-anak itu mampu menemukan siapa ibu mereka meskipun matanya tertutup. Apa yang membuat mereka dapat menemukan ibu kandungnya adalah karena mereka sungguh-sungguh memiliki ikatan batin, sehingga sekalipun mata mereka tertutup, namun batinnya tetap dapat melihat, dan akhirnya mereka dapat berjumpa dengan ibunya. Saudara terkasih, dari kisah itu kita dapat memahami bahwa pengenalan yang sungguh tidak akan dapat dibatasi oleh apapun juga. Pengenalan yang sungguh muncul dari sebuah perasaan dari hati ke hati. Jika kita dapat mengenal seseorang dari ukuran perasaan, maka bagaimana pengenalan kita yang sesungguhnya terhadap Tuhan? Dari sekian lamanya kita mengaku diri sebagai seorang Kristen, sudah sejauh manakah pengenalan kita akan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh telah mengenal Dia? Dan dengan apakah kita dapat membuktikan pengenalan kita akan Tuhan Yesus? Jemaat yang terkasih, hal ini jugalah yang kita simak dari nas khotbah minggu ini, tentang bagaimana pengenalan akan para murid terhadap Tuhan Yesus. Firman Tuhan saat ini dilatar belakangi oleh situasi pemanggilan para
murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dibaptis dan menang atas pencobaan iblis, Ia manggil para murid dari kalangan orang-orang Israel yang pada umumnya bukan berasal dari golongan yang terpandang. Mereka adalah orang-orang yang tersentuh hatinya ketika mendengar panggilan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku," mereka pun mengikut Tuhan Yesus. Lalu, dalam nas khotbah ini dikisahkan bahwa ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea dan berjumpa dengan Filipus, perjumpaan itu menggerakkan hati Filipus untuk bersaksi kepada orang-orang yang ia temukan, bahkan kepada Natanael. Ia berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Ini merupakan sebuah kesaksian yang datang dari iman yang sungguh. Bagaimana mungkin Filipus berkata bahwa dia telah menemukan Yesus yang disebutkan oleh para nabi dalam kitabnya? Semua itu lahir dari iman percaya yang sungguh yang dimiliki oleh Filipus. Perjumpaan itu menggerakkan hati Filipus untuk bersaksi siapa yang ia jumpai itu. Namun ketika ia menyampaikan hal itu kepada Natanael, justru Natanael mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan pemahaman Filipus. Ia berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ungkapan itu adalah suatu hinaan, sebagaimana saat itu kota Nazaret dipandang sebelah mata. Ada yang beranggapan bahwa pada zaman itu ada semacam persaingan antar kota atau antar wilayah, sehingga orang yang berasal dari satu kota atau wilayah tidak akan memuji kota-kota lainnya. Dan kebetulan Natanael berasal dari kota Kana. Dan sekarang dia berbicara tentang Nazaret. Dan tentunya baginya tidak akan memuji kota Nazaret. Ada juga yang beranggapan bahwa pada waktu itu, secara umum, hampir semua kota di daerah Yudea cukup bobrok, termasuk kota Nazaret. Anggapan lain yang tampaknya lebih mudah untuk diterima adalah bahwa pada waktu itu, kota Nazaret merupakan kota kecil yang terpinggirkan, sehingga kesan orang tentang kota Nazaret cukup negatif. Jadi Natanael merasa heran atau merasa aneh. Bagaimana mungkin Yesus adalah Sang Mesias itu yang telah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama berasal dari kota yang bobrok, kota Nazaret? Sebenarnya, dalam kata-kata Natanael ini tersirat pengakuan bahwa Yesus adalah seorang yang baik, dan menurut pemahaman Natanael yang dipengaruhi oleh stigma negatif tadi, tidak mungkin yang baik itu datang dari Nazaret. Saudara terkasih, Filipus pun tidak berdebat dengan Natanael. Mungkin dia menganggap bahwa pertanyaan tersebut wajar saja. Sebaliknya, dia mengajak Natanael untuk melihat sendiri Yesus yang berasal dari kota Nazaret. Dan akhirnya Natanael berjumpa dengan Yesus, dan malah Tuhan Yesus memberikan semacam pujian tentang Natanael, di mana Tuhan Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus mengakui kejujuran Natanael yang mengakui langsung kondisi real umat Israel secara umum pada waktu itu. Sulit menemukan hal yang baik dalam diri mereka. Selain itu, Tuhan Yesus mengapresiasi kejujuran Natanael yang sebenarnya secara tersirat mengakui bahwa Yesus itu baik, dan tidak mungkin Yesus yang baik itu berasal dari kota Nazaret, yang dianggap sebagai kota yang tidak baik. Jemaat Tuhan, Natanael merasa heran dengan perkataan Tuhan Yesus terhadap dirinya, bahwa dalam dirinya tidak ada kepalsuan.
Itu sebabnya Nathanael kembali berkata, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jemaat Tuhan, dari kisah tersebut tampak dengan jelas bahwa perjumpaan Nathanael dengan Yesus mengubahkan hidupnya menjadi lebih baik. Tadinya Nathanael bersikap ragu ketika mendengar informasi tentang Yesus dari Filipus. Namun sekarang, setelah ia berjumpa dengan Yesus, sikapnya pun berubah dari sikap yang tidak peduli menjadi sikap yang ingin tahu. Dan ini merupakan tanda awal kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun memberitahu bagaimana dia mengenal Nathanael, bahwa sebelum Filipus memanggil dia, Yesus telah melihatnya di bawah pohon ara. Saudara terkasih, perkataan di bawah pohon ara adalah sebuah ungkapan yang hendak menggambarkan seseorang yang dengan sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan dalam suasana dan semangat yang teduh. Pohon ara adalah lambang berkat Allah dan damai sejahtera daripadanya. Pohon ara ini memberikan naungan dari terik sinar matahari di siang hari dan tempat yang sejuk bagi seseorang untuk melakukan perenungan akan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus melihat ke dalam hati Nathanael dan melihat bahwa dia adalah seorang pendoa. Kegaguman Nathanael atas kuasa ilahi yang ada pada Tuhan Yesus, yang membuatnya kagum pada Tuhan Yesus, tidak serta-merta diterima oleh Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus mengkoreksi dasar kepercayaan Nathanael yang terpesona atas kemampuan ilahi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang melihatnya duduk di bawah pohon ara. Menurut Yesus, tidaklah baik kalau percaya kepadanya karena sesuatu yang tampaknya menakjubkan, yaitu hal-hal yang dapat dikatakan seperti sebuah mukjizat. Itu bukanlah inti dari iman. Itu bukan ukuran iman, dan itu bukan orientasi iman. Hanya melihat hal-hal yang luar biasa. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada hal-hal yang lebih besar dari sekedar hal-hal yang luar biasa itu. Hal itulah yang disampaikan Tuhan Yesus dalam ayat 51. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus itu, Nathanael memang juga kemudian diperkenankan melihat hal-hal yang lebih besar. Ia adalah seorang murid yang berjumpa dengan Yesus setelah peristiwa kebangkitan ketika di pantai Danau Tiberias. Dapat kita baca dalam Yohanes pasal 21 ayat 1-14. Saudara terkasih, firman Tuhan saat ini hendak membawa kita ke dalam sebuah perenungan akan pengenalan kita tentang Tuhan Yesus. Dalam kenyataannya, ada begitu banyak orang yang berkata bahwa ia mengenal Tuhan Yesus mulai dari sejak dia kecil. Mereka sudah menjadi Kristen sejak kakek neneknya. Namun sekalipun demikian, ada kalanya di antara mereka belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Pengenalannya akan Tuhan Yesus tidak tercermin lewat setiap tingkah laku yang baik sebagaimana layaknya seorang Kristen yang sejati. Saudara yang terkasih, pengenalan kita akan Tuhan Yesus tidak dinilai dari identitas kita atau atribut yang kita pakai. Namun pengenalan kita akan Tuhan Yesus tampak dari sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana perbuatan itu dapat menunjukkan kita sebagai seorang yang mengenal Tuhan Yesus hanya dapat terwujud ketika kita sudah benar-benar berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Lihatlah bagaimana Filipus yang telah berjumpa dengan Tuhan Yesus mampu bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada Nathanael. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membuatnya bersemangat membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Demikian halnya dengan Nathanael yang beroleh perubahan dalam hidupnya setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ia memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Raja. Apa yang ia sampaikan bukan hanya di bibir saja,
namun lahir dari iman yang sungguh, yang telah mengenal dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah dan Raja. Jadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus sesungguhnya dapat mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih sungguh-sungguh percaya, dan lebih sungguh-sungguh melakukan hal yang baik dan benar di tengah dunia ini. Saudara terkasih, hari ini firman Tuhan hendak meneguhkan iman percaya kita, agar kita semua sungguh-sungguh mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah dan Raja. Dialah Tuhan, Sang Juru Selamat hidup kita, yang telah menebus kita dari dosa dan maut, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh kuasa dosa, sehingga kita tidak khawatir lagi dalam hidup ini, sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah Anak Allah, dan Dia adalah Raja yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia adalah Raja di atas segala raja, yang menguasai dunia ini, yang menguasai kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, sebagai orang percaya, kita tidak perlu lagi khawatir akan apapun juga di sepanjang perjalanan hidup kita. Untuk itu, mari bersikap seperti Filipus, mengakui Yesus dan sungguh-sungguh mengikut Yesus ketika Dia berkata, "Ikutlah aku." Maka kita juga bersedia dan berkata, "Aku ingin mengikut Tuhan Yesus." Demikian halnya seperti Nathanael yang sungguh mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah dan Raja. Hendaklah kita juga mengaku demikian. Maka oleh karena itu, di sepanjang perjalanan hidup kita, mari kita dengan sungguh-sungguh mencari dan melakukan segala kehendak Allah dalam hidup kita. Yakinlah atas kuasa Allah, maka segala kehendak dan kuasanya akan Ia nyatakan dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka hal-hal yang luar biasa dari yang telah kita lihat selama ini akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan ragu lagi dalam hidup ini. Kita tidak akan takut lagi menghadapi segala persoalan yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Sebab kita selalu dilindungi, disertai, diberkati oleh Yesus, Anak Allah dan Raja di atas segala raja itu. Sebab Dia adalah Raja yang juga berkuasa atas kehidupan kita sekarang dan untuk sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, tetaplah setia, mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah dan Raja. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan saat ini, menuntun kami untuk senantiasa percaya pada Yesus, bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Raja. Kuatkan kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk tetap setia, mengaku percaya, dan selalu setia mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin.